Stabilitas atmosfer adalah kondisi yang menggambarkan bagaimana udara di atmosfer itu bereaksi terhadap gangguan vertikal, seperti kenaikan atau penurunan dari massa udara. Secara sederhana, stabilitas atmosfer menentukan apakah udara yang bergerak ke atas akan terus naik, berhenti, atau kembali turun. Secara fisik, stabilitas atmosfer dikendalikan oleh perubahan suhu udara dengan ketinggian yang dikenal sebagai lapse rate. Jika udara yang dipaksa naik menjadi lebih ringan atau lebih hangat dibandingkan dengan udara di sekitarnya, udara itu akan terus naik. Sebaliknya, jika udara yang naik menjadi lebih dingin atau lebih berat daripada udara sekitarnya, ia akan berhenti naik dan cenderung kembali ke ketinggian semula. Pengertian stabilitas dalam konteks atmosfer, atmosfer stabil berarti kondisi di mana pergerakan vertikal udara sulit terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Udara yang naik akan mendingin lebih cepat daripada udara di sekitarnya, membuatnya lebih berat dan kembali turun ke tempat semula. Atmosfer tidak stabil adalah kondisi di mana udara yang naik tetap lebih hangat dan lebih ringan daripada udara di sekitarnya, sehingga ia terus naik. Ini biasanya mendorong pembentukan awan dan hujan serta fenomena cuaca lainnya. Stabilitas atmosfer memainkan peran penting dalam pembentukan pola cuaca dan distribusi energi di atmosfer. Misalnya, pada atmosfer stabil, udara tetap tenang dengan sedikit perubahan cuaca. Sedangkan atmosfer tidak stabil cenderung menimbulkan hujan atau badai karena gerakan udara vertikal yang kuat. Jadi, stabilitas atmosfer pada dasarnya mencerminkan keseimbangan antara gaya yang mendorong udara untuk naik atau seperti panas dari permukaan dan sifat-sifat fisik udara yang menentukan apakah ia akan terus naik atau kembali ke tempatnya. Selanjutnya, terbentuknya petir dan hubungannya dengan stabilitas atmosfer. Yang pertama, proses terbentuknya petir. Petir merupakan fenomena listrik yang terjadi di atmosfer, terutama dalam awan konvektif seperti cumulonimbus. Proses terbentuknya petir melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pengangkatan udara, di mana udara hangat dan lembab di permukaan bumi terangkat ke lapisan yang lebih tinggi dalam atmosfer. Ketika udara ini naik, maka ia akan mengalami pendinginan. Yang kedua, kondensasi dan pembentukan awan. Saat udara mendingin, uap air dalam udara tersebut mulai berkondensasi menjadi tetesan air lalu membentuk awan. Dalam proses ini, energi dilepaskan yang disebut sebagai panas laten, yang menghangatkan udara di sekitarnya dan menyebabkan udara terus naik. Yang ketiga, pemisahan muatan listrik. Di dalam awan terdapat berbagai partikel seperti tetesan air dan kristal es. Gerakan partikel ini akibat arus udara yang kuat, menyebabkan terjadinya gesekan, yang pada gilirannya menghasilkan pemisahan muatan listrik. Biasanya muatan positif terkumpul di bagian atas awan, sementara muatan negatif terakumulasi di bagian bawah. Yang keempat, pelepasan energi atau yang biasa disebut dengan petir. Ketika perbedaan muatan listrik antara bagian atas dan bawah awan atau antara awan dan permukaan bumi cukup besar, maka terjadilah pelepasan energi dalam bentuk petir. Proses ini bisa berlangsung dalam beberapa langkah dengan penyebaran saluran listrik yang terlihat sebagai kilatan petir. Yang kedua, hubungan dengan stabilitas atmosfer. Stabilitas atmosfer berperan penting dalam pembentukan petir yang dapat dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu yang pertama, atmosfer stabil, di mana dalam kondisi atmosfer stabil, udara yang terangkat cenderung turun kembali karena lebih dingin dan lebih padat. Hal ini menghambat pembentukan awan konvektif yang besar, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya petir. Pada kondisi ini, pergerakan udara vertikal sangat terbatas yang mengakibatkan rendahnya peluang untuk pemisahan muatan listrik yang diperlukan untuk menghasilkan petir. Selanjutnya, atmosfer tidak stabil. Sebaliknya, dalam atmosfer yang tidak stabil, udara hangat dan lembab dapat naik dengan cepat. Udara ini terus terangkat hingga mencapai ketinggian yang lebih besar, di mana kondensasi terjadi dan membentuk awan konvektif yang besar. Dengan adanya pergerakan udara yang kuat, proses pemisahan muatan listrik di dalam awan dapat berlangsung dengan efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya petir. Awan cumulonimbus adalah jenis awan vertikal yang besar dan menjulang tinggi, seringkali terkait dengan cuaca ekstrim, salah satunya yaitu petir. Awan ini merupakan salah satu jenis awan konvektif yang paling kuat dan berpotensi menghasilkan fenomena meteorologi yang berbahaya. Pembentukan awan cumulonimbus melibatkan beberapa proses fisik yang kompleks.
Proses dimulai ketika udara hangat dan lembab di permukaan bumi terangkat. Pengangkatan ini biasa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemanasan permukaan yang kuat, pergerakan udara di sekitar gunung orografi, atau pertemuan font dingin dengan hangat. Saat udara naik, dia mengalami penurunan tekanan dan suhu. Udara yang terangkat ini mendingin seiring dengan kenaikan ketinggian. Ketika suhu mencapai titik embun, uap air dalam udara mulai berkondensasi membentuk tetesan air. Proses kondensasi ini juga melepaskan panas laten yang membuat udara di sekitarnya menjadi lebih hangat dan lebih ringan, sehingga terus mendorong lebih banyak udara untuk terangkat. Proses kondensasi yang berkelanjutan membentuk awan cumulonimbus yang dapat berkembang menjadi sangat besar dan tinggi, seringkali mencapai ketinggian 12.000 hingga 20.000 meter atau lebih. Bagian bawah awan ini biasanya gelap dan padat, sedangkan bagian atasnya memiliki bentuk khas seperti kepala kembang kol atau antil. Di dalam awan cumulonimbus terdapat berbagai partikel air dan kristal es yang saling bertabrakan. Gesekan antara partikel ini menyebabkan pemisahan muatan listrik, di mana muatan positif berkumpul di bagian atas awan dan muatan negatif di bagian bawah. Perbedaan muatan ini menciptakan medan listrik yang kuat. Ketika perbedaan muatan listrik di dalam awan cumulonimbus cukup besar, terjadilah pelepasan energi dalam bentuk petir. Petir merupakan percikan listrik yang terjadi ketika muatan negatif dari bagian bawah awan terhubung dengan muatan positif di bagian atas awan atau dengan permukaan bumi. Selain itu, proses konveksi yang kuat di dalam awan cumulonimbus juga menciptakan arus udara yang sangat cepat, mendukung pembentukan dan penguatan pemisahan muatan. Terdapat 3 kondisi utama. Yang pertama yaitu stabil, ketika udara yang naik lebih dingin daripada udara di sekitarnya, sehingga udara yang bergerak ke atas cenderung kembali ke posisi semula. Ini mencegah pergerakan vertikal yang signifikan dalam kondisi atmosfer stabil. Kemungkinan terjadinya petir sangat kecil. Hal ini karena udara tidak naik cukup tinggi untuk menghasilkan awan cumulonimbus yang diperlukan untuk pembentukan petir. Tidak ada aktivitas konvektif yang kuat yang mendorong terjadinya muatan listrik dalam awan. Atmosfer stabil memiliki sifat-sifat tertentu yang kurang mendukung terjadinya petir. Berikut adalah rincian kondisi atmosfer stabil. Yang pertama itu instabilitas udara rendah, masa udara naik dengan kecepatan rendah jika ada dorongan ke atas. Kedua yaitu hal ini berarti bahwa turbinasi udara minimal sehingga partikel-partikel udara tidak bergeser cepat satu sama lain. Kedua itu pendinginan massa udara lebih lambat saat massa udara naik, pendinginnya lambat. Akibatnya uap air tidak kondensasi dengan cepat sehingga tidak membentuk awan cumulonimbus yang kompleks. Aktivitas konvektif rendah dan gerakan vertikal udara yang minim. Nampak gerakan vertikal yang intens, muatan statik dalam awan tidak terbentuk dengan baik. 4 yaitu indeks stabilitas atmosfer tinggi. Indeks stabilitas seperti Lifted Index, Showalter Index, dan Total Index menunjukkan nilai-nilai yang tinggi. Nilai-nilai ini menandakan bahwa kemungkinan terjadinya petir sangat rendah karena kondisi atmosfer stabil. Yang kedua yaitu labil, udara yang diangkat cenderung tetap berada di tempat baru dan tidak kembali ke posisinya semula atau terus naik dalam kondisi atmosfer yang stabil. Kemungkinan terjadinya petir sangat kecil. Hal ini karena udara tidak naik cukup tinggi untuk menghasilkan awan cumulonimbus yang diperlukan untuk pembentukan petir. Tidak ada aktivitas konvektif yang kuat yang mendorong terjadinya muatan listrik dalam awan.
Atmosfer labil memiliki sifat-sifat yang mendukung terjadinya petir. Berikut adalah rincian kondisi atmosfer labil. Pertama yaitu instabilitas udara tinggi, massa udara naik dengan kecepatan tinggi jika ada dorongan ke atas. Hal ini berarti bahwa turbinasi udara tinggi sehingga partikel-partikel udara bergeser cepat satu sama lain. Yang kedua itu pendingin udara cepat. Saat massa udara naik, pendinginannya cepat. Akibatnya uap air kondensasi dengan cepat membentuk awan cumulonimbus yang kompleks. Ketiga itu aktivitas konvektif tinggi, gerakan vertikal yang tinggi juga. Aktivitas konvektif intens ini memecahkan massa udara menjadi bagian-bagian yang bergerak secara vertikal, memicu pembentukan muatan statik dalam awan. 4 yaitu indeks stabilitas atmosfer rendah. Indeks stabilitas seperti Lifter Index, Showalter Index, dan Total Index menunjukkan nilai-nilai yang rendah. Nilai-nilai ini menandakan bahwa kemungkinan terjadinya petir tinggi karena kondisi atmosfer yang labil. Yang ketiga yaitu netral. Atmosfer netral terjadi ketika udara yang naik tetap berada di posisi barunya tanpa kecenderungan untuk naik lebih lanjut atau kembali ke posisi awalnya. Dalam kondisi atmosfer netral, potensi terjadinya petir masih mungkin terjadi tetapi lebih bergantung pada faktor eksternalnya. Sekian penjelasan video dari kelompok 5, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.